Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sri Yulianti Rizkia, saya dari kelas 12/4. Di sini saya akan membuat video pembelajaran tentang perjalanan Indonesia dari masa Orde Baru hingga reformasi. Silakan disimak ya. Yang pertama, mari kita bahas masa Orde Baru setelah Presiden Soekarno. Lengser Soekarno diangkat sebagai presiden pada tahun 1967. Masa ini dikenal dengan stabilitas politik dan dikenal dengan pembangunan ekonomi yang pesat. Namun di sisi lain, pemerintah Soekarno bersifat otoriter, membatasi bebas pers dan mengontrol politik dengan tangan besi. Pembangunan ekonomi pada masa Orde Baru mengalami pertumbuhan yang cukup pesat. Pertumbuhan yang cukup pesat sebagai proyek pembangunan dilaksanakan termasuk jalan, bendungan, dan industri besar Indonesia. Juga memastikan keuntungan dari ekspor minyak, tapi sayangnya korupsi semakin merajalela dan ketergantungan terhadap utang luar negeri meningkat. Namun kejayaan masa Orde Baru mulai runtuh di akhir 1990-an. Krisis ekonomi tahun 1997 menyebabkan harga kebutuhan pokok melonjak, banyak perusahaan bangkrut, dan angka pengangguran meningkat drastis. Akibatnya mahasiswa dan masyarakat turun jalan menuntut reformasi. Setelah tekanan besar, Soeharto akhirnya mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei 1998 menandai berakhirnya Orde Baru. Setelah Soeharto mundur, B.J. Habibie naik sebagai presiden. Masa kepemimpinannya singkat tetapi membawa banyak perubahan. Pers menjadi bebas, peran militer dalam politik dikurangi, dan Timur akhirnya mendapatkan kemerdekaan melalui referendum. Kemudian pada tahun 1999, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur terpilih sebagai presiden pertama di era reformasi. Ia membawa banyak kebijakan demokrasi termasuk pencabutan larangan terhadap kebebasan beragama, namun pemerintahan penuh konflik politik sehingga akhirnya ia dimakzulkan oleh DPR pada tahun 2001. Megawati Soekarno Putri kemudian menggantikan Gus Dur di masa kepemimpinannya. Indonesia mulai memulih ekonomi tetapi juga menghadapi tantangan seperti bom Bali 2002 dan konflik di Aceh. Setelah Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono atau disebut dengan SBY terpilih sebagai presiden melalui pemilu langsung pertama di Indonesia. Selama 2 periode kepemimpinannya, SBY fokus pada pertumbuhan ekonomi, pemberantasan terorisme, serta mengatasi bencana besar seperti tsunami Aceh tahun 2004. Itu perjalanan Indonesia dari masa Orde Baru hingga reformasi. Setiap pemimpinan memiliki kebijakan dan tantangan yang berbeda. Namun yang pasti reformasi membawa perubahan besar bagi sistem demokrasi di Indonesia. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.